Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Kajian kita masih melanjutkan tentang al-mubadarah ilal khairah. Bersegera menuju kepada kebaikan. Kali ini kita akan membahas tentang celaan bagi yang tidak bersegera menuju kepada kebaikan. Semua kehebatan yang kita miliki, ketika sudah berhadapan dengan hisab akhirat, kecuali yang menjadi amal soleh, ternyata tidak akan ada gunanya. Tidak akan tahan dengan api neraka. Anda tidak akan tahan dengan api neraka. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dari dahsyatnya api neraka, kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari hadis Rasulullah SAW. Ittaqullaha walau bisyiqqi tamrah. Berlindunglah kamu semua dari api neraka walau dengan setengahnya kurma. Kurma dibelah dua, itu namanya syiqqu tamrah. Apa arti sekarung? Satu truk kurma. Bila dihadapkan dengan api neraka, bukankah akan menjadi bahan bakar bila benda yang banyak dihadapkan dengan api? Ternyata bukan satu truk kurma. Apalagi hanya satu karung. Rahasianya adalah takwa. Bila takwa sudah menyertai, jangankan satu karung. Apalagi satu truk kurma. Hanya setengah biji kurma pun yang dibelah dua akan memberikan perlindungan. Maka mari kita berlindung. Melindungi diri kita dari api neraka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau dengan setengah korma, walau hanya dengan hal yang sederhana di mata kita, ternyata takwa itu menjadikan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keterbatasan kita akan menjadi tidak terbatas bila takwa senantiasa menyertai kita. Takwa adalah modal awal yang harus kita siapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekalilah diri kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa adalah hasil dari semua amal ibadah kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Mengoptimalkan potensi dan kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita untuk bersegera melakukan amal soleh, melaksanakan amalan baik, yaitu dengan melaksanakan al-mubadaratu ilal khairat, bersegera menuju kepada kebaikan. Tidak menunda, tidak menunggu, apalagi mengakhirkan peluang yang Allah karuniakan untuk kita. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang merespon positif atas semua perintah Allah. Karena memang mereka disuruh oleh Allah untuk bersegera menuju kebaikan dan ampunannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ali Imran ayat 133. Sehingga bersegera untuk mengambil semua peluang kebaikan dan memenangkan pahala. Dan Allah SWT mengecam, mencela, bahkan melaknat siapa saja yang tidak bersegera melakukan kebaikan, menunda menuju kebaikan, apalagi mengabaikan seruan Allah untuk menuju kebaikan. Sebagai contoh yang kita bisa ambil tentang bagaimana celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecaman, bahkan laknat yang dialami oleh iblis, laknatullah. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan jin
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala mencela perilaku iblis yang tidak bersegera melaksanakan kebaikan. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya bersujud kepada Nabi Adam. Sujudul ihtiram, sujud penghormatan. Dan bukan sujud al-ibadah, sujud peribadatan bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Allah, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ini ditegaskan juga dalam surat Al-A'raf ayat 11. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun semua bersujud kecuali iblis. Dia tidak mau bersujud. Dan dia termasuk mereka dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah SWT sungguh Maha Tahu. Yang menjadikan iblis ini tidak mau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Yaitu kesombongan yang ada di hatinya. Sehingga tidak segera mentaati perintahnya. Untuk menegaskan atas ketidaktaatan, untuk bersegera sujud, dan tidak ada alasan bagi iblis atas pembangkangan itu. Bahwasanya pembangkangan itu memang dari iblis sendiri. Maka Allah SWT menanyakan, dan Allah Maha Tahu tentang hal itu. Dan sebenarnya tidak perlu bertanya untuk tahu alasannya. Allah berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apakah yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iblis bukan langsung melaksanakan perintah Allah. Sujud minta ampun, tidak. Tapi ia malah menjawab perintah itu. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Surat Al-A'raf ayat 12. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis membangkang perintah Allah SWT. Tidak segera melaksanakan perintahnya. Bahkan setelah ditanyakan, bukan segera sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam dan taat kepada Allah. Justru malah membantah, memberikan alasan untuk tidak segera melaksanakan ketaatan. Dalam hal ini, iblis tidak hanya sekedar mendapatkan celaan, kecaman, tapi lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Laknat artinya adalah terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cabut rahmat atas iblis. Bukan sehari atau 2 hari. Atau setahun, 2 tahun. Tapi selamanya hingga hari kiamat. Iblis tidak ada kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Dia kekal di neraka selamanya. Ini karena apa? Iblis tidak segera menyambut seruan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan bersegera berbuat baik akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi pada iblis, begitu iblis. Seandainya yang disuruh itu adalah kita, itulah yang akan kita dapatkan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kepada kita untuk bertobat. Yang itu tidak diberikan oleh Allah kepada iblis. Sedangkan bersegera menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan penyebab seseorang dipuji oleh Allah dan oleh manusia karena menunjukkan keseriusan dan ketaatannya. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kita sebagai hamba.
Selayaknya kita mengambil pelajaran dari pengalaman makhluk Allah yang bernama iblis ini, yang tidak bersegera melaksanakan kebaikan dan segera menuju kebaikan. Ketika kita tidak segera memenuhi perintah Allah SWT, tidak segera menyambut kebaikan, maka sebenarnya pada kita telah melakukan beberapa kesalahan yang akan merugikan diri kita sendiri dan bukan merugikan orang lain. Di antara kesalahan itu adalah tidak segera menuju kepada kebaikan karena ada kesombongan di hati kita. Padahal kesombongan itu sekecil apapun yang ada pada hati kita akan menjadi penghalang kita untuk masuk surga. An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sekecil apapun kesombongan. Yang kedua, tidak akan masuk surga orang yang dalamnya sekecil apapun kesombongan. Ketiga, tidak segera menuju kepada kebaikan. Berarti menunda kebaikan yang akan kita peroleh. Yang keempat, tidak segera menuju kepada kebaikan, memberikan hilangnya peluang kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang kelima, tidak bersegera menuju kepada kebaikan, akan mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak segera melaksanakan kebaikan itu efeknya buruk. Bahkan celaan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang terjadi pada iblis. Na'udzubillah. Semoga menambah semangat kita untuk segera menyambut semua kebaikan yang diserukan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.